Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat, melanjuti pelajaran akhlak bab kedua, yang mana sebelumnya telah Al-Fakir bahas dan melalui riwayat-riwayat tentang memotong kuku. Jadi kadang orang menganggap memotong kuku itu adalah hal yang sepele atau hal yang biasa. Kenapa harus dibahas? Sebenarnya bukan masalah kenapa harus dibahas memotong kuku, ya. Bahwa ini adalah sunnah, yang mana sunnah itu merupakan jejak atau perbuatan yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau memotong kuku ini bukan hal yang penting, tidak mungkin Rasulullah SAW mengajarkan kepada keluarganya dan umatnya. Jadi meskipun perbuatan itu memotong kuku hal yang sangat ringan atau sepele, tapi dibalik itu memiliki nilai atau manfaat yang sangat besar untuk kesehatan kita dan untuk kehidupan kita di lingkungan ini. Kalau kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan anggota badan manusia itu pasti memiliki manfaat, dan manfaatnya itu terkadang ada yang kita sadari dan ada yang kita tidak sadari. Contohnya salah satunya ya ini yang kita akan bahas, ya. Kita mungkin fokus kepada tangan kita, ya. Kita menganggap bahwa yang mempunyai andil besar dalam melakukan pekerjaan sehari-hari itu adalah tangan kita, jari, jemari, dan tangan hingga pergelangan tangan ini. Nah, padahal kalau kita lihat di jari jemari kita ini terdapat kuku yang berfungsi untuk memberikan kekuatan pada tangan. Bayangkan saja kalau jari jemari kita ini tidak ada kukunya, pasti kemampuan tangan kita mengangkat beban itu akan berkurang drastis. Berbeda ketika ada kukunya. Nah, ini manfaat yang bisa kita lihat, yang mungkin kita tidak sadari. Nah, bahkan di penelitian kedokteran juga mengatakan terkadang sebagian atau ada beberapa penyakit itu bisa terdeteksi dari kuku atau warna kuku. Kadang misal kuku kita ada bintik putih, bintik-bintik putih. Nah, itu menurut kedokteran menandakan di situ orang itu kekurangan dari kalsium, atau bisa juga dia kekurangan darah. Jadi yang kekurangan darah bukan berarti dia itu drop, tidak, ya, tapi menandakan tubuhnya itu tidak fit atau kurang sehat. Nah, itu bisa dideteksi dari kuku. Nah, itu salah satu dari manfaat yang bisa kita ambil dari sisi kedokteran. Masih banyak lagi, ya. Di sini Al-Fakir akan mengambil riwayat yang mana bahwa menggunting kuku itu diajarkan oleh Rasulullah di hari-hari tertentu. Jadi tidak setiap hari. Tapi ingat, bukan berarti misal di riwayat dikatakan hari Kamis dan Jumat yang dianjurkan, bukan berarti di hari Rabu, di hari Selasa, di hari Senin, atau di hari Minggu dan hari Sabtu itu kalau ada orang melakukan gunting kuku lalu berdosa. Tidak, ini bukan hal yang hukum halal atau haram, tapi ini sunnah. Kita lakukan, maka kita akan mendapat pahala dan kita akan mendapatkan manfaatnya. Tapi kalau kita tinggalkan, kita tidak melakukan dosa, tapi kita tidak mendapatkan pahala, dan kita juga tidak mendapatkan faedah yang diajarkan dari Rasulullah. Ada yang mengatakan misal hari Yaumus Sabt, hari Sabtu itu riwayat mengatakan ghairu jayyid. Man qallama azafira yaumus sabt waqa'at aqli fi asabihi. Jadi dia
orang yang melakukan atau menggunting kuku di hari Sabtu itu akan terkena penyakit. Nah, penyakitnya ini apa? Apakah penyakit belang atau gatal-gatal? Nah, itu wallahu a'lam, tapi riwayat mengatakan dia akan terkena penyakitnya. Hari Sabtu, hari Minggu, hari Senin dan hari Selasa juga demikian. Jadi seseorang yang melakukan atau menggunting kuku di hari Minggu, Senin, Selasa dan Rabu ghairu jayyid. Salah satu dari riwayat mengatakan yuzhibul barakah. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam man qalama azafira yaumas sabt, yaitu orang yang menggunting kuku di hari bukan Sabtu, hari Minggu ya. Man qallama azafira yaumal ahad zahabat al barakah min yadih. Orang yang menggunting kuku di hari Minggu itu tidak akan mendapatkan berkah di tangannya. Berkah di tangannya berarti apa? Ya bisa jadi dia nanti akan kurang sehat dan lain sebagainya. Nah, ini menurut berkah itu atau barakah itu adalah sesuatu yang baik. Nah, kalau dia tidak mendapatkan barakah atau sesuatu yang baik tidak didapati, berarti kan lawannya seperti itu. Lalu di hari apa? Nah, menurut riwayat ya, bahwa ada riwayat yang mengatakan yang baik atau yang dianjurkan adalah yaumul khamis dan yaumul jum'ah. Jadi Amirul Mukminin alaihi salam mengatakan man qallama azafira yaumal khamis yukhriju minhu da' wa yudkhilu fihi syifa. Jadi orang yang menggunting kuku di hari Kamis, dia akan dikeluarkan atau disembuhkan dari penyakit dan akan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari Jumat demikian pula. Jadi qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam taklimul azafir yaumal jum'ah yu'min al-jazam wal junun wal baras wal ama. Jadi orang yang menggunting kuku di hari Jumat itu bisa menghilangkan kelemahan di dalam berpikir, juga menghilangkan penyakit belang, bisa menghilangkan penyakit mata. Nah, itu menurut riwayat yang berasal dari atau yang diriwayatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau ada dua riwayat hari Kamis dan hari Jumat, bagaimana? Mana yang kuat? Apakah dua-duanya? Nah, ada riwayat yang mengatakan kalau kita mau melakukan di dua hari ini, misal kita menggunting tangan atau jari kuku kita di hari Jumat, di hari Kamis nih sebelah kanan, lalu pada hari Jumatnya di sebelah kiri. Kita akan mendapatkan di dua hari ini karena dua hari inilah yang diriwayatkan atau yang tertulis di dalam riwayat yang berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah riwayat menggunting kuku. Adapun setelah kita menggunting kuku, apa yang harus kita lakukan dengan kuku itu? Kita menguburnya. Kenapa harus dikubur? Karena kuku merupakan salah satu anggota dari badan manusia. Seperti rambut pun demikian dianjurkan setelah kita mencukur rambut, jenggot ataupun kumis dan terlebih lagi kuku, maka itu disunnahkan dikubur. Jangan sampai dibakar. Karena apa? Itu semua merupakan anggota badan manusia, yang mana anggota badan manusia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat sekalian, nah ini merupakan riwayat-riwayat tentang tata cara kita menggunting kuku. Jadi meskipun hal ini sepele atau perbuatan ini tidak sulit untuk dilakukan, tapi ini merupakan salah satu dari komponen hidup. Akhlak merupakan komponen hidup. Jadi akhlak itu bukan hanya berbicara tentang hasud, tentang takabur. Akhlak itu banyak. Akhlak ada yang bersifat batiniah, ada juga akhlak yang bersifat zahiriah. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita bisa menjalankan
kehidupan ini sesuai dengan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada bab berikutnya. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.